Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri Diary Steph. Cerita ini sebelumnya saya sudah menceritakan, tapi cerita itu belum selesai dan ini ada lanjutannya kembali. Diary Steph. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa yang kami ambil dari Twitter. Bagaimana kelanjutannya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Semua tidak pernah tahu hidup sampai kapan. Broken heart, broken home kadang bisa membuat kita hilang akal dan mengakhiri hidup ini. Selalu mendekat diri kepada Ilahi adalah cara agar kita bersyukur dan terus berpikir jernih. Sugeng Rahayu, Balakarsa. Woi anjing kau, jalan pakai mata bung, jangan asal ngomong aja. Makian pengemudi bajai oren itu. Tubuh ini terserempet bagian belakang bajai oren itu, dan untungnya pengemudinya dengan sigap membanting setirnya, hingga aku tak terlindas dan terluka akan ketololanku tadi. Maaf pak, maaf. Hanya kata maaf yang mampu keluar dari mulut ini. Kalau kamu butuh tumpangan, mari naik saja. Masalah ongkos nanti kamu pikirkan sendiri saja bung, daripada kamu lari-lari tak tentu arah. Ucap pengemudi bajai itu kepada aku yang masih sedikit sok akan kejadian itu. Oke pak, sekarang antar saya ke kampus pak. Sekalian nanti tunggu saya dan antar saya ke alamat lainnya. Ucapku sembari masuk merebahkan di bangku jok belakang bajai. Si roda 3 itu pun digas kencang sedikit lamban menuju kampusku. Kampus tempatku mendapatkan seorang teman yang entah kenapa melakukan hal yang tak kurasa wajar bagi seorang generasi intelektual seperti kawanku. Sesampainya di depan, aku memberikan ongkos kepada bapak penarik bajai tersebut. Sembari, "Pak, tolong tunggu saya sekitar 45 menitan ya. Kalau saya tak keluar, silahkan bapak tinggal saja," ucapku kepada tukang bajai itu. Dengan mata agak membelalak, penarik bajai itu menerima uang dariku. Loh bung, banyak sekali uang yang kau bayar. Tarifku cuma 750 perak. Ini kok kau kasih lembar uang Borobudur? Ucap penarik baja agak kurang percaya. Uang hanya sebagai rasa penasaran manusia yang tak punya rasa. Hanya manusia yang berhatilah yang bisa menimbang uang dengan jerih payah keindahan serta keikhlasan. Lembar Borobudur merupakan lembar istimewa bagiku dan bagi semua orang yang mendapatkannya. Tahukah kau, aku, dan kalian, lembar pecahan berapa itu? Hanya orang dengan keingintahuan yang sangatlah yang mampu mengucapkannya. Kulempar senyum padanya dan kumantapkan langkahku menuju salah satu ruang dosen pembimbingku. Untuk kedua kalinya aku menengok pintu di pagi ini. "Silahkan masuk," suara dari dalam ruang guru. Kubuka pintu yang terasa kekar itu. Aku harus berani. Maaf pak, saya mau menginformasikan sesuatu kepada Anda," ucapku penuh ramah. "Oke, apa itu?" Jawaban dari dosen yang memang seperti itulah dosen ketika tak di kelas. Sedikit sekali mengucap kata yang tak perlu. Pernah aku membaca suatu buku. Di dalamnya mengatakan bahwa bila kau tak banyak bicara, maka itulah kualitas yang sangat berkualitas bagi segala tindakanmu. Pak, itu pak, gagapku kembali menyeruak di batang leherku.
Kalau kamu sudah tidak anu, kamu bisa kesini lagi. Sekarang saya banyak tugas, jawab dosen pembimbingku. Diam lama aku terdiam di depannya, sembari meneteskan air mata yang entah dari mana sumbernya. Apakah dari hatiku yang sangat hancur ini? Aku kuatkan lagi ucapku akan informasi yang harus kuucapkan. Dengan tatapan yang sangat kebingungan, dosen pembimbingku berkomentar, "Kenapa? Temanmu sudah matikah dia? Begitu saja kau tak mampu mengungkapkannya," jawab dosenku. Terkejut, aku sangat terkejut. Dari mana beliau mengetahuinya? Sedangkan pagi ini hanya aku yang datang ke kampus. Teman-temanku sefakultas sekarang pun masih ada di Bandung. "Kenapa Anda tahu perihal ini? Siapa yang memberitahu Anda?" ucapku penuh tanya tak kalah bingungnya. "Kemarin ada mahasiswaku yang datang ke sini. Dia menceritakan bahwa kau akan datang kemari sebagai bukti bahwa semua yang dia ucapkan adalah nyata," jawab dosenku. "Kenapa dan siapa?" "Namanya Steph. Dia sahabatmu bukan?" Kata yang tak kalah membingungkan dan penuh tanya memenuhi volume otak ini. "Steph? Steph, Pak? Apakah dia baik-baik saja dalam pertemuan Anda kemarin?" tanyaku kepada Pak dosen. Dalam nafas panjang, dosenku menceritakan apa yang dia alami kemarin tentang pertemuan yang tidak dia duga sama sekali. "Jadi begini, memang aku dapat melihat hal yang tak dapat dilihat orang lain. Aku juga tak menyalahkan kamu atas semua duka yang kau tanggung sekarang. Tenang saja," ucap dosenku dan seketika memutus kalimatnya. "Oke, sekarang kamu ada yang mengikuti. Di balik semua itu, kamu harus tabah sampai pada waktunya dia akan pergi untuk kembali jasadnya yang kau kebumikan di sana," tambah dosenku kepadaku. Tak lagi kurasa duka lara itu, namun aku sekarang merasa sangat ketakutan dibuatnya. Ketakutan akan ucap cerita dari dosenku ini. Tak kupungkiri bahwa dosen yang selama ini irit ucapan maupun irit suara, dia sekarang membicarakan temanku panjang lebar, bagaikan dia sedang menerangkan mata kuliah. Iya, seperti halnya menerangkan hidrologi dan hidrolika, yang merupakan konsentrasinya dalam ilmu yang diajarkannya di fakultasku. Seperti apakah sebenarnya beliau yang aku dan sebagian besar pegawai di kampusku memanggil beliau Prof? Ya, seorang profesor ilmu pasti, namun mengenalkanku dan menerangkan padaku dalam sudut mistisnya. Ku tengok kanan dan kiriku, seraya menggosok lengan tanganku yang terasa dingin dan kasar, karena seluruh bulunya berdiri, bagai ingin lari dari tempatnya. Bapak, bisa tolong saya agar menyampaikan bahwa saya merasa takut saat ini, ucapku si Doni dengan segala kelemahannya. "Hahaha, kau ternyata penakut ya, Don. Kau tinggal bilang saja pada sosok yang ada di samping kananmu itu, agar tak mengganggumu dengan wajah buruknya," ucap dosenku sembari meneruskan tertawanya. "Karena kamu kesini, oke. Saat ini juga aku akan melaporkan bahwa temanmu itu hilang dan akan kuberikan waktu terminal selama 1 semester," ucap dosenku. "Jika sampai tempo terlampaui, maka aku akan mencabut dia dari daftar mahasiswa di kampus ini. Sudah, sekarang kamu pulang saja. Kuatkan mentalmu, Doni," ucap dosenku sembari menepuk pundakku dan mengantarku keluar dari ruangannya. Terima kasih, Pak. Saya akan selalu meminta pendapat dari Anda," ucapku sembari melangkahkan kaki keluar ruangan dosen. Lemah letih lesu, seperti kata-kata jagron salah satu obat yang terpapang di pamflet raksasa depan kampusku. Itulah yang aku rasakan saat ini, dan mungkin saat-saat yang akan datang sampai tak tahu lagi kapan itu bagiku. Dengan tanpa daya,
aku melangkah ke pangkalan depan kampus. Ayo Bung, kemana lagi? Ongkosmu masih banyak di saku. Walau seminggu, aku akan antar kemanapun kamu akan pergi. Sapa penarik bajai itu mengejutkanku. Sungguh pengemudi yang bijak. Bisa saja dia meninggalkanku dan mengambil semua uang ongkos itu. Namun dia salah satu dari ribuan orang yang masih punya hati emas. Dia bertanggung jawab akan semua hasil yang dia peroleh. Profesional dan dapat dipercaya. Apakah di zaman yang serba modern ini masih ada orang yang seperti ini? Semoga saja aku, kamu, kami, dan kalian semua termasuk orang yang bijak itu. Semoga saja. Perjalananku arahkan menuju rumahku. Sambil tertawa terbahak-bahak, bapak penarik bajai mengajakku bicara dan ngobrol ke sana kemari. Bung, sebenarnya dari tadi kulihat kamu ditemani oleh sosok makhluk yang buruk rupa itu. Ya emang itu siapa kamu, Bung? Tanya tukang bajai itu kepadaku. Tersentak aku mendengarnya, kaget. Kenapa aku selalu disertai orang-orang dengan kemampuan spiritual khusus itu? Kenapa banyak orang yang mampu melihat hal gaib itu, sedangkan aku buta akan semuanya? Keinginanku terlihat dan menatapmu sangat kuat, sahabatku. Namun aku hanyalah manusia biasa dengan karunia yang memang aku miliki tanpa bisa melihat engkau yang telah berubah, kawanku. Tapi aku sangat bersyukur akan semua pemberian dari Yang Esa, akan ketidakbisaan aku melihat hal gaib itu, sahabatku. Namun saat aku tak mampu menatapmu, masih banyak orang-orang di sekitarku yang diberi kemampuan dan selalu membuatku akan kehadiranmu, sahabatku. Memangnya Pak Bajai bisa melihat yang gituan ya, Pak? Tanyaku kepada Pak Bajai dengan candaan receh. Saya bisa melihatnya, Bung. Dia kayaknya saudara kamu ya. Dia minta aku jadi jubirnya. Hahaha. Ucap penarik bajai itu kepadaku. Memangnya apa yang diinginkannya, Pak? Dia teman saya, ucapku dengan degup jantung yang berdebar. Seketika penarik bajai itu diam, hening. Kepulan asap dari bajai serasa menambah haru dan lara jiwa ini. Tapi aku seorang Doni harus mampu menaklukkan apa itu akan pertanyaan yang masih tak kudapat jawabannya. Aku pun sontak bicara. Kalau Pak Bajai mau, ya aku sih seneng banget, Pak. Ya sekalian aku buang-buang uang lah sama bapaknya, ucapku seraya menggodanya dengan imbalan uang. Sen kiri pun dia nyalakan di persimpangan itu. Serta tak jauh di persimpangan, Pak Bajai menghentikan kendaraannya di bawah pohon akasia yang besar nan rindang. Bung, itu temen atau saudaramu? Yang jelas aku tidak mau tahu. Apapun namanya, dia itu demit, Bung. Aku kasihan saja sama kamu diikuti demit itu terus. Kalau bisa kamu harus kuatkan iman dan mentalmu. Kamu jangan cengeng, Bung. Aku akan tetap membantumu, Bung. Aku tahu kau itu seorang pemuda yang baik di mata batinku. Tanpa kau bayar pun aku siap, ucap tambah dari Pak Bajai. Aku paling tidak suka dengan orang yang mengatasnamakan suatu kebaikan yang membalasnya dengan kesedihan, bagaikan sampah yang lupa akan kulitnya. Apalagi demit itu, Bung. Demit bodoh yang cuma bisa mengisi akan kebodohannya, ucap Pak Bajai lagi kepadaku. Beliau seakan marah atau tersinggung atas percakapanku tentang uang itu. Sungguh, di kota metropolitan seperti Jakarta ini masih ada, bahkan masih banyak orang yang mempunyai moral. Moral akan segala hal baik, moral yang tak hanya memandang lembar rupiah saja. Aku salut padamu, Pak Bajai. Andaikan seluruh pemuda di bumi ibu pertiwi seperti engkau, maka aku yakin bahwa negara Indonesia tercinta ini akan menjadi negara terkuat di dunia. Hanya engkau saja tentang kepatriotan yang semu. Bahkan pemuda sekarang hanya bisa berjalan di tempat saja.
hanya mengandalkan ijazah saja, hanya mengandalkan omong besar saja. Bahkan banyak dari mereka tak beda dengan sapi. Ya, sapi. Mereka sangat mudahnya membuka bajunya. Ya, seperti sapi. Mereka dengan mudahnya memakan sampah. Ya, seperti sapi memang. Bahkan mereka dengan mudahnya mengandalkan pikirannya. Ya, lagi-lagi seperti sapi. Wahai para pemuda yang hanya memikirkan kelamin saja, kau adalah sapi. Sapi yang akan dipotong lehernya dan kemaluannya, dan akan dimasukkan ke dalam penggorengan itu. Iya, penggorengan Tuhan Sang Pencipta alam. Wahai kau para pemudi yang berani mengandalkan busananya, yang berani mengandalkan kehormatannya. Iya, kau juga sapi, sapi betina yang telah rusak otak dan pikirannya. Bersiaplah engkau tercabik-cabik seluruh kulit dan tubuhmu itu, hingga kau akan lupa bagaimana rasanya menahan sakit. Namun kau akan selalu merasakan kepedihan dari rusaknya tubuh cantikmu itu. Hanya pemuda-pemudi sapi yang akan mendapatkan murka dan kepedihan serta sakit darimu ya Tuhan. Lama aku terbuai dalam lamunan, sampai Pak Bajai membuyarkan lamunanku. Hai Bung, jangan terlalu dipikirkan, buat santai aja lah, ucap Pak Bajai. Iya Pak, saya minta maaf ya kalau membuat Bapak tersinggung, ucapku dan dibalasnya dengan senyuman. Bajai pun dijalankan menuju alamat rumahku. Tak lupa juga aku memberikan nomor telepon rumahku pada bapak tukang bajai itu. Kalau kamu butuh aku Bung, kamu tinggal samperin di pangkalan depan sana aja, ya, yang dekat di halte itu, ucap Pak Bajai seraya meninggalkanku di depan gerbang rumahku. Gontai langkahku, kupaksa memasuki rumah putihku. Sampai kamarku, ku melangkah pasti. Ku rebahkan badan yang entah kenapa di antara payah yang terasa. Aku berdoa akan segala kepenatan, pikiran, akan kemerduan suara rasa. Iya, hanya rasa. Ku coba meraih radio saku di samping kasurku, dan ku dengarkan alunan musik cinta sunyi yang tak ada ujungnya. Tamaram lampu beranjak redup dan gelap, sembari beristirahatnya raga. Na 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 na. Suara itu terdengar di telingaku di antara tidur dan bangunku. Dentingan gitar memenuhi ruang tidurku. Tak bertahan lagi mata ini mengucurkan air mataku sahabat. Kau tersenyum padaku, seraya mengucapkan kata yang tak kau bisa mendapatkan apa itu maksudmu, wahai sahabatku. Aku ingin selalu melihat dan penglihatan ini tanpa rasa sedih dan dukamu, wahai sahabatku. Apakah ini yang dimaksud dengan rasa kagum dan kangen yang memuncak? Sekuat tenaga, aku menggerakkan tubuhku sambil selalu menyebut namamu, sahabat. Stephen! Aku berteriak. Dalam posisi aku pun terbangun, dan aku masih dapat melihatmu dengan senyuman itu. Oh, Steph sahabatku, tangisku yang kusandarkan pada senyumanku. Kupaksakan senyumanku bagai cahaya bulan yang memudar walau dalam sambutan sang fajar. Sangat terasa, peluh membasahi seluruh badanku yang ringkih. Namun, aku bahagia sahabatku setelah melihatmu walau tanpa satu kata. Ku ingin kata-kata indah kuutarakan kepadamu kawanku. Namun hanya sebatas pandanganku saja yang mampu melukiskan rasa hampa, bertabur resah dan bahagia. Lagu. Terdengar lagu, sayup, namun terasa jelas, sejalan dengan kaburnya penglihatanku akan dirimu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuka hijab akan ketidaktahuanku akan dunia lain yang Kau punyai Tuhan. Aku akan melakukan apapun agar Kau bahagia. Senja yang tak kuasa kutolak, remang temaram jingga memaksa masuk ke dalam kamar melewati jendela berkelambu putih itu. Kuangkat tubuh ini menuju ruang dapurku, hanya untuk mengambil air suciku dan kuhadapkan wajahku ke kiblatku. Tuhan,
terimalah sujud sembahku dalam pelukan senja nan asarmu. Sendu senja indah tanpa kata, sendu senja akan bertaburan rasa, sendu senja kuhadapkan pada yang esa. Sudah sholat kamu nak? Ucap ibuku sembari mengelus rambut hitamku. Sudah bu, jawabku sambil menangis di pelukannya. Sungguh, beberapa kali kata ini, kata sungguhku, kata tulusku kuucapkan dalam lukisan tintaku agar terbebas hatiku dari masa lara. Sungguh pelukan ibu adalah rasa nyaman yang tiada tara. Tiada satupun yang dapat menandinginya di kala duka. Karena pelukan ibu, aku dapat mengeluarkan isi dada yang menyesakkan ini. Sungguh karena pelukmu ini ibu, anakmu dapat menjalani kehidupan. Kenapa sih nak? Sudah, ndak usah kamu pikirkan. Sekarang tugas kamu berdoa saja agar temanmu itu ditemukan dan dapat berkumpul dengan keluarganya, ucap lembut si ibu. Tak kuasa, ya Tuhan. Aku tumpahkan seluruh air mata ini di dada ibuku. Tak kuasa diriku menahan sesegukan ini ya Tuhan. Aku berbohong. Ku ingin teriakan kalimat itu, namun aku tetap akan merahasiakannya kawan, walaupun itu pada ibuku sendiri. Semua karena aku tak ingin kematianmu ini menambah kesedihan keluargamu, menambah hancur hati seorang ibu di sana, dan agar namamu tetap terjaga sampai pada waktunya kawan. Sudah, sana makan dulu. Kamu dari tadi pagi kan kayaknya belum makan ya, ucap ibuku sambil menarik aku ke meja makan di samping musola keluarga di dalam rumahku. Kumasukkan suapan-suapan nasi dari piring beling bercorak mawar itu. Kuteteskan air mata, menambah asin bumbu sayuran di piringku. Senja sangat indah, namun tetap masih diselimuti lara. Iya, lara hati seorang sahabat yang rindu akan temannya. Malam pun merambat disertai cahaya lampu jalan di ibu kota yang menyala. Aku bosan dengan kesedihan ini. Aku bosan dengan perasaan ini. Aku harus tegar dan melupakan apapun itu yang di sana. Aku harus bangkit, melanjutkan hidup penuh asa. Bu, setelah Isa, Doni izin keluar ya, pingin main, ucapku pemuda kota yang selalu meminta izin kepada ibunya. Apakah sekarang masih ada pemuda yang keluar rumah tanpa izin dan meminta izin orang tuanya? Haha, iya. Memang itu adalah gerombolan sapi tanpa otak, atau tak menggunakan otaknya sebagai makhluk yang katanya serba sempurna. Pemuda sapi kau bangsat. Orang tuamu saja tak kau hormati. Bagaimana menghormati manusia lainnya? Iya, tapi ingat ya, hati-hati di jalan ya Don. Ibuku mengiyakan izinku. Iya bu, ucapku sambil mencium pipi ibuku. Karena diizinkan keluar oleh ibuku. Main kemana ya? Sangat susah menentukan arah ketika dada ini tak mempunyai tujuan sama sekali. Suara telepon berdering, mengagetkan saja. Umpatku kembali masuk ke rumah dan mengangkatnya. Halo, dengan Doni di sini, ucapku. Halo Doni, minta antar kemana sekarang? Kemana saja siap aku antar. Aku tahu kalau kamu itu butuh teman, mending kemari saja, di dekat halte bis, ya. Woi, jangan diam saja Doni. Ini aku tukang bajai. Iya pak. Aku kirain siapa tadi, jawabku sambil menutup dan meletakkan gagang telepon. Ya, senang juga kalau ada tujuan. Walau itu hanyalah acara main. Aku yakin 1000% kau tak akan mampu selamanya terdiam diri di rumah tanpa keluar atau main. Ku berjalan menusuri trotoar menuju pertigaan itu. Aku belok kanan dan nampaklah bajai oren dengan Bapak Parubaya sedang berdiri di samping bajai itu. Walah dalah, Bapak itu sudah dari tadi di sini. Kok kamu nggak nongol-nongol, Todon? Ucapnya yang serat kental dengan logat Jawanya.
Sempat aku bingung, kenapa sekarang memakai logat Jawa? Bukannya tadi pagi seperti orang Jakarta logatnya. Paling itu cuma perasaanku saja. Wah, maaf Pak, tadi aku ketiduran lama. Tapi apakah saya buat janji sama Bapak? Saya tidak ada buat janji kok tadi Pak, ucapku sambil mengerutkan dahi padanya. Udara ibu kota yang entah mengapa sangat segar, walau banyak kendaraan yang masih lalu lalang. Malam segar seperti di udara kawasan puncak. Bukannya kamu tadi sudah bertemu sama kawan jelekmu itu tadi? Karena itulah aku kemari dan menelponmu lewat telepon umum itu. Ya sekalian melihat keadaanmu, apakah baik-baik saja atau celaka. Ya ternyata kamu baik-baik saja, Doni, ucap Bapak Bajai itu kepadaku. Ternyata di masa kelamku ini masih ada yang memberikan perhatian, walaupun dari orang yang bukan siapa-siapaku. Kenal pun aku belum. Baru tadi pagi aku mengenal Pak Bajai ini. Namun perhatiannya kepadaku melebihi saudara-saudara dari ayah dan ibuku. Memang susah kalau jadi anak semata wayang. Tak ada saudara yang bisa buat aku curhat atau berkeluh kesah di saat seperti ini. Untung sekali diriku mendapatkan teman Pak Bajai, walau usia kami berpaut lumayan jauh. Ya kira-kira terpaut sekitar 15-an tahun lah. Tapi aku merasa seperti seumuran, karena kami ingat, ya sangat menyambung satu sama lainnya. Pak Bajai memang teman sekaligus kakakku, mungkin. Dari tadi saya tak tahu nama Anda Pak. Siapa ya? Tanyaku kepadanya yang dengan sesekali memoles cat bajainya dengan kaos bekas bergambar gitar itu. Namaku Ratman. Biasa dipanggil Man sama teman-teman saudara. Bahkan istriku memanggilku Pak Man, ucap dia sembari tertawa lepas. Cuman jangan panggil saya Pigman ya. Nanti dikira aku penemu salah satu permainan penata batu di video game buatan Jepang itu. Tambah Pak Man bercanda memecah kesunyian malam itu. Aku pun tertawa lepas padanya. Entah mengapa walaupun baru bertemu, tapi aku bisa terpingkal-pingkal dengan lelucon yang dibuatnya. Diambilnya tremos dari balik jok bajainya. Dituangkanlah kopi hitam bekal dari rumah buatan istrinya. Disodorkannya gelas aluminium penutup tremos padaku, seraya berkata, "Ini kopi buatan ibu negara, Bung. Rasanya tak kalah mewah dengan kopi yang dijual di restoran atau hotel berbintang 10 itu." Ucapnya sambil tertawa lagi dan lagi. Memang kopi nikmat yang sangat nikmat, Paman. Aku suka sekali. Apalagi gratisan seperti kopi ibu negara ini. Ucapku berterima kasih padanya. "Sudah, kamu minum saja, Bung. Cuman wajahmu jangan sedih lagi. Nanti kata kopi sudah 3 hari. Ucap Pak Man kepadaku. Kopi sudah 3 hari gimana, Pak? Tanyaku bingung. Ya, kopi 3 hari. Sudah hitam, pahit, terus kecut lagi. Sama persis dengan mukamu tadi pagi. Jawab Pak Man penuh canda. Keseruan malam ini tak terasa bagi kami, sampai ada seseorang yang menghampiri kami dengan setelan parlente. "Bang, bisa antar saya ke Kemang?" ucap calon penumpang itu. "Wah, bisa sekali bos. Mari, ucap Pak Man sambil membuka pintu belakang bajainya. "Kamu tunggu di sini ya, Don. Sekalian jagain tremos kopiku ya," ucap Pak Man kepada aku sambil mendongrak starter bajainya. Yah, serasa sepi. Walau jalanan lumayan masih ramai oleh lalu lalang kendaraan para pemburu rupiah di Jakarta ini. Aku duduk di bangku besi halte ini dengan cat abu-abunya. Desiran angin menambah dinginnya tempat ini. Dan suara telepon umum itu memanggilku untuk mengangkatnya. Namun, apakah mungkin ini panggilan calon penumpang yang akan memesan jasa bajai? Tak ada satupun orang mengangkatnya.
membuat diriku berdiri dan mengangkat gagang telepon umum itu. "Halo, dengan siapa? Dan ingin memanggil siapa?" ucapku. Lama tak terdengar suara dari telepon seberang, membuatku ingin menutup serta meletakkan gagang telepon ini. Namun aku yakin telepon ini masih belum dimatikan di seberang. Tapi siapa dan mau apa, aku pun tak tahu harus apa. "Doni, aku minta tolong." Dak! Detak jantungku seakan berhenti. Tanganku seakan bergetar tak terarah. Kaki-kakiku seakan lemas tak berdaya. Suara itu, suara yang sangat aku kenal. Suara yang selama ini membuatku bahagia dan menderita. Suara yang membuatku penuh duka lara. Itu suaramu, kawan. Iya. Kamu minta tolong apa padaku?" ucapku dengan semua ketakutan. Tut, 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 tut. Hilang. Suara itu menghilang dan tak terdengar lagi. Bahkan suara napas yang berat dari seberang pun tak ku dengar lagi. Seketika aku meletakkan gegang telepon itu. Aku berusaha melangkahkan kakiku yang lemas kembali ke kursi halte lagi. Bergetar badan ini bagaikan disiram literan air es. Bergetar hati ini mendengar perkataan yang sangat aku kenal. "Steph, tolong jangan ganggu aku. Jangan lagi kau membuat aku sedih. Apapun akan aku lakukan agar kau tenang di sana, temanku," ucapku kepada entah siapa itu. Aku mengucapkan kata-kata kepada orang yang bahkan aku sendiri tak melihatnya di depanku. Aku berucap layaknya seorang yang gila tanpa sebab. "Steph, kawanku, apa yang harus aku lakukan sekarang untuk menolongmu?" Aku ucapkan lagi agar diriku tahu apa maksudmu. Aku ucapkan kalimat itu agar aku bisa menolongmu, kawan. Rang, dang, 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 dang. Suara bajai Pak Man membuyarkan lamunanku lagi. Dan aku senang Pak Man sudah kembali dari tugasnya mengantar penumpangnya. "Woi Bung, sudah bertemu sama temanmu itu?" Lagi-lagi Pak Man membuatku penasaran kenapa dia selalu tahu apa yang telah terjadi barusan kepadaku. Iya Pak, barusan ada telepon dan minta tolong, ucapku kepada Pak Man. Setelah memarkirkan kendaraannya, Pak Man menemuiku sambil mengambil gelas aluminium itu dan menceruput kopi hitam di dalamnya. "Ya sudah, aku kasih info saja ya. Barusan penumpangku itu ternyata demit. Cuman demit nyata." Ucap Pak Man kepada aku. "Ternyata dia bos besar yang baru saja membooking cewek kampus. Apa namanya, ayam kampus? Ada-ada aja ya orang sekarang ini," ucap Pak Man lagi. Memang sekarang di era ini banyak sekali para hidung belang yang mengandalkan pakaian parlentenya dan uang jutaan untuk membeli kenikmatannya. Iya, kenikmatan semu yang tak akan ada habis dan ujungnya. Dan yang paling aku heran dari semua itu, kenapa banyak wanita muda yang berani menjual kehormatannya hanya karena rupiah. Padahal wanita muda itu berstatus mahasiswa. Mahasiswa atau biasa disebut pelajar yang berlevel tinggi. Sudahlah. Hanya azab Tuhan yang akan menghancurkan hidup mereka yang dengan mudahnya melecehkan tubuh dan kehormatan pemberian dari Tuhan. Lagi-lagi, aku dibuat terkejut dengan ucapan Pak Man. "Iya, nanti aku bantu kok. Sekarang kamu santai saja, menikmati tali jerat di lehermu itu," ucap Pak Man entah kepada siapa. Apakah Pak Man mengucapkan kata-kata kepada Steph yang aku pun tak dapat melihatnya? Aku hanya diam dalam ketakutan. "Pak, tolong katakan pada Steph, jangan mengikuti saya, Pak. Saya takut sekali," pintaku kepada Pak Man. "Dia itu akan selalu ikut sama kamu, Bung, sampai kamu..." ucap Pak Man sembari membisikkan sesuatu pada telingaku. Aku paham dengan apa yang beliau bisikan kepadaku.
Namun apakah aku mampu melakukan semuanya? Bahkan membayangkannya saja, aku tak sanggup dalam beberapa hal yang memang aku tak mengetahuinya. Kalau begitu, saya pulang dulu ya Pak. Biar nanti saya susun cara agar garis besar yang akan saya lakukan bisa terwujud, ucapku kepada Pak Man. Cerita ini pun bersambung sampai di sini, dan akan saya lanjutkan lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkomentar di channel ini. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.